Soraya, não, eu preciso apagar o fogo. O meu casamento. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film dari negara Brazil yang berjudul Esposa de Aluguel. Film ini menceritakan tentang seorang playboy yang berasal dari keluarga kaya dan memiliki segudang mantan. Sejak ibunya divonis akan meninggal 6 bulan lagi, pria ini diminta untuk segera menikah agar sikapnya yang kekanak-kanakan bisa berubah menjadi lebih dewasa. Pria ini pun kemudian menyewa seorang wanita sebagai istri palsu hanya untuk membuat ibunya senang sebelum hari kematiannya. Nah, bagi teman-teman yang nggak penasaran, yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di negara Brazil, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Luis. Ceritanya, si Luis ini merupakan seorang playboy kelas terbang yang udah terbang ke sana ke sini sampai punya puluhan mantan. Berasal dari keluarga yang kaya raya, Luis yang kini udah memasuki usia dewasa ternyata sama sekali nggak pernah bekerja untuk mencari nafkah. Tapi dia memiliki keahlian dalam memasak yang bisa mensupport hobinya, yaitu gonta-ganti pacar per 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Sementara itu di kota yang sama, kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lina. Dan karena kondisi ekonomi yang berbeda dari Luis, Lina harus menjalani pekerjaan sampingan sebagai istri sewaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalani pekerjaannya tersebut, terkadang Lina harus menanggung beberapa resiko, termasuk kena sikut dari istri asli kliennya. Tapi Lina tetap tabah dalam menjalani kehidupan karena pekerjaan utamanya sebagai pemain teater belum bisa mendatangkan banyak uang. Júlio, gostei muito da sua senhora. Walaupun Luis memiliki jiwa playboy yang sangat kental, ternyata dia sangat mencintai ibunya yang bernama Carlota. Namun si Carlota ini sering ngomel-ngomel kepada Luis karena sampai sekarang putra semata wayangnya itu belum memiliki pekerjaan. Selain ngomel-ngomel soal pekerjaan, Carlota juga sering menuntut Luis agar segera menikah untuk membuatnya sadar akan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Luis pun selalu bisa berkelit dari permintaan tersebut dengan menggunakan berbagai alasan, termasuk belum mau meninggalkan ibunya hidup sendirian. Beberapa hari kemudian, ketiga kakak Luis yang bernama Ines, Eugenia, dan Clara datang ke rumah untuk meramaikan acara ulang tahun ibu mereka. Ketiga kakak Luis ini pun diceritakan udah menikah dan mereka selalu menjaga hubungan dengan Carlota maupun saudara sendiri. Untuk memeriahkan acara ulang tahun ini, Luis juga ingin memberikan kejutan kepada ibunya dengan memasak makanan kesukaan Carlota. Namun di saat Carlota meniup lilin kue ulang tahunnya, dia tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan sampai hilang kesadaran. Singkat cerita, ketika udah selesai diperiksa oleh dokter, Carlota langsung memberitahu keempat anaknya kalau dia mengalami sakit keras. Dan menurut hasil tes dari dokter pribadinya yang bernama Edmar, Carlota hanya memiliki sisa hidup selama 6 bulan. Nah, dalam waktu yang cukup singkat itu, Carlota kemudian mengajukan permintaan terakhir kepada Luis agar dia segera menikah. Luis pun akhirnya mau menuruti permintaan dari ibunya karena Carlota akan meninggal dengan tenang jika mengetahui putranya udah nggak hidup sendirian. Gara-gara permintaan itu, Luis jadi terpaksa menghubungi semua mantannya dengan harapan ada salah satu orang yang mau diajak menikah. Tapi karena semua mantannya menolak, Luis malah berpikir untuk melamar sahabatnya bernama Nestor yang udah memiliki istri.
Mendengar ucapan sahabatnya itu udah ngelantur, Nestor kemudian memiliki ide agar Luis menggunakan uangnya untuk menyewa jasa istri palsu. Nestor pun bercerita kalau salah satu temannya pernah menggunakan jasa tersebut dan kebetulan wanita yang disewa adalah Lina. Setelah mendapatkan nomor telepon Lina dari teman Nestor, Luis langsung menghubungi nomor tersebut. Namun si Lina ini malah cuek dan takut kena tipu dari nomor yang nggak dia kenal. Karena ditelepon sebanyak puluhan kali, Lina akhirnya mau mengangkat teleponnya dan mendengar kalau Luis ingin menawarkan pekerjaan sebagai istri palsu. Lina pun langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang dan meminta Luis untuk menemuinya di apartemen sekarang juga. Setibanya Luis di apartemennya, Lina kemudian menanyakan beberapa hal mengenai hubungan palsu mereka yang mungkin aja ditanyakan oleh keluarga Luis. Dan jika di keluarga Luis ada yang meragukan hubungan mereka, Lina udah menyiapkan percakapan darurat yang bisa membantu mereka untuk mengalihkan pembicaraan. Berhubung rencana ini akan berjalan selama 6 bulan, Luis lalu memberitahu Lina kalau mereka harus menghadiri beberapa acara keluarga. Luis pun berharap kalau Lina akan menjadi pacar yang baik di depan ibunya dan memintanya untuk berpura-pura bekerja sebagai seorang pengacara. Setelah mereka sepakat dengan rencana tersebut, Lina kemudian berkunjung ke rumah Luis. Namun Luis komplain dengan pakaian Lina yang terlihat sangat norak, dan ditambah lagi Lina nggak punya uang untuk membayar ongkos taksinya. Lalu ketika Luis mengenalkan Lina kepada ibunya, Lina yang lupa kalau harus berpura-pura sebagai pengacara malah mengaku kalau dia merupakan seorang dokter di rumah sakit. Carlota pun jadi terpancing untuk memperlihatkan hasil tes dari penyakitnya, yang tentu aja membuat Lina bingung karena dia sama sekali nggak paham mengenai medis. Mendengar Luis udah punya gandengan, ketiga kakaknya itu langsung datang ke rumah untuk melihat calon tunangannya. Ketiga kakak ini pun mulai penasaran tentang bagaimana mereka bertemu, dan beruntung Luis dan Lina udah menyiapkan jawaban mereka dengan baik. Merasa kalau Luis dan Lina adalah pasangan yang serasi, Carlota menjadi sangat bahagia dan mengusulkan pada mereka berdua untuk segera menikah. Di sana, Carlota juga meminta nomor ponsel Lina agar hubungannya dengan calon menantunya bisa menjadi lebih dekat. Setelah pertemuan keluarga itu selesai, Ines menjadi sangat kesal dan iri karena melihat ibu mereka yang langsung setuju pada hubungan adiknya dengan Lina. Di sisi lain, Luis juga merasa kesal kepada Lina dan ingin menghentikan kontrak mereka karena menurutnya Lina adalah wanita yang payah dalam berakting. Tapi di tengah perjalanan, Ines dan suaminya tiba-tiba ingin mengajak mereka untuk ke restoran, dan Luis juga mendapat telepon dari pacarnya bernama Gloria yang ingin bertemu. Luis pun terpaksa meminta bantuan kepada Lina untuk mengalihkan perhatian kakaknya agar dia bisa bertemu dengan Gloria di sebuah bar. Kemudian saat berada di restoran, Luis yang ingin pergi menemui Gloria terus aja dihalangi oleh Ines yang merasa curiga kalau adiknya lagi menyimpan rahasia. Untungnya, Lina sadar kalau Ines lagi curiga pada hubungan mereka, sehingga dia mengajak Luis untuk berakting dengan menggunakan percakapan darurat. Setelah berhasil pergi dari restoran, Lina langsung mendatangi Gloria di sebuah bar dan mengaku kalau dia adalah kakak Luis yang bernama Maria Ines. Lina pun berbohong kalau Luis mendadak terkena usus buntu dan sementara ini dia masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Keesokan paginya saat ingin sarapan, Louis menjadi sangat terkejut karena Carlota sengaja mengundang Lina ke rumah untuk makan bersama mereka. Namun hal itu malah membuat Louis merasa kesal karena sebenarnya dia ingin memutuskan kontraknya dengan Lina. Carlota yang udah menganggap Lina sebagai calon menantu, kemudian memberikan hadiah berupa apartemen agar mereka berdua bisa belajar tinggal bersama. Louis pun akhirnya terpaksa mengikuti keinginan ibunya dan harus bersabar selama 6 bulan sebelum kontrak mereka itu akan berakhir. Selagi mereka beristirahat, Louis kemudian mengajak Lina untuk berfoto mesra dan mengirimnya ke chat keluarga agar Carlota bahagia melihat mereka. Namun foto itu malah membuat Ines semakin iri, apalagi dia mengetahui kalau ibunya udah memberikan mereka hadiah berupa apartemen. Karena Louis merasa penasaran, dia bertanya kepada Lina, bagaimana sih Lina ini bisa memulai pekerjaannya sebagai istri palsu. Lina pun akhirnya mengaku kalau dia butuh uang untuk bertahan hidup, karena pekerjaan utamanya sebagai pemain panggung belum membuahkan hasil. Sejak mereka tinggal bersama, Lina belum pernah membantu Louis dalam membersihkan apartemen dengan alasan kalau dia hanya dibayar untuk menjadi istri palsu. Dan pada suatu hari, Lina ingin mengajak Louis untuk pergi ke teater dan melihatnya tampil di atas panggung. Karena kebetulan hari ini Louis ada janji kencan dengan Gloria, dia langsung menolak ajakan Lina yang membuatnya kesal. Tapi di saat Louis lagi menelpon Gloria, dia tiba-tiba melihat Ines yang lagi memata-matai mereka sehingga Louis terpaksa membatalkan janjinya dengan Gloria. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada Lina yang lagi tampil di pementasan tunggal. Dan setelah acara itu selesai, Lina langsung bertemu dengan Louis yang memberitahu kalau Ines sedang memata-matai hubungan mereka. Mendengar kalau Louis juga batal bertemu dengan Gloria, Lina kemudian memiliki ide agar Louis mengajak Gloria untuk makan malam di apartemen. Lina pun sampai rela menginap di rumah temannya selama semalam, tapi Louis memintanya untuk tetap tinggal agar bisa berjaga-jaga jika Ines mendatangi mereka. Keesokan harinya, Louis akhirnya mengundang Gloria untuk makan malam di apartemen sesuai dengan usulan Lina. Dan mumpung Gloria percaya kalau Lina adalah kakak Louis, Lina sengaja mengarang cerita kalau dia akan menginap di apartemen ini selama beberapa hari. Setelah Gloria pulang, Lina tiba-tiba aja memberitahu Louis kalau dia udah nggak perlu lagi membayarnya untuk menjadi istri palsu. Tapi sebagai imbalannya, Louis harus mau menjadi koki jika Lina mendapat job MC di pesta ulang tahun dan berbagai macam acara. Beberapa hari kemudian, Lina akhirnya mengajak Louis untuk bekerja di sebuah pesta lajang yang merupakan rumah dari mantan Louis bernama Soraya. Dan ternyata acara pesta itu juga dihadiri oleh beberapa mantan Louis yang langsung membuatnya semakin panik. Di saat Lina lagi tampil untuk menghibur tamu undangan, Soraya tiba-tiba aja masuk ke ruang belakang dan akhirnya bertemu dengan Louis yang pernah mencampakkannya. Soraya, eu preciso apagar o fogo. Sai, muito bom. Aksi kejar-kejaran Soraya dan Louis pun sempat menjadi tontonan orang banyak, tapi untungnya Lina bisa mengalihkan perhatian mereka. Semenjak mereka berdua bekerja sama,
Luis lalu curhat kepada Lina kalau tiba-tiba aja Carlota memotong uang bulanannya. Ternyata pemotongan uang jajan Luis itu gara-gara ulah Lina yang bercerita pada Carlota kalau Luis udah bisa menghasilkan uang sendiri dari pekerjaan sampingannya sebagai koki. Singkat cerita, ketika Luis dan Lina udah tinggal bersama selama 3 bulan, hubungan mereka berdua yang awalnya sering berantem kini berubah menjadi tambah akrab. Luis dan Lina pun terlihat sama-sama bersedih karena selain kehilangan ibunya, mereka berdua akan segera berpisah dalam 3 bulan ke depan. Kemudian saat Luis pulang ke rumah, dia menjadi sangat takut dan terkejut karena mengira kalau ibunya yang lagi ketiduran udah meninggal. Luis pun jadi khawatir pada keadaan sang ibu, tapi Carlota mengatakan kalau kondisinya yang sekarang jauh lebih membaik. Sejak Luis tinggal di apartemen, ternyata Carlota rajin mengikuti yoga dan memiliki hubungan dekat dengan Dr. Edmar yang selama ini terus memantau kesehatannya. Dan menurut keterangan dari si dokter, Carlota bisa hidup lama dari 6 bulan yang membuatnya bersemangat untuk menikahkan Luis dengan Lina. Setelah pulang dari rumah ibunya, Luis menjadi bingung karena kebohongan yang dari awal dia buat ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana. Nestor pun bisa memahami perasaan sahabatnya, sehingga dia menyarankan agar Luis mengajak pacarnya untuk berkemah sambil menjernihkan pikiran. Sesampainya di apartemen, Luis langsung menyiapkan peralatan untuk mendirikan tenda dan sekaligus mengajak Lina untuk berkemah. Tapi karena Luis juga mengajak Gloria, Lina menjadi cemberut karena dia mengira hanya mereka berdua yang akan pergi. Singkat cerita, di hari berikutnya, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Nestor. Lina pun semakin kesal dengan sikap Luis yang hanya memperhatikan Gloria, padahal mereka berdua juga ada tujuan rahasia untuk berfoto demi Carlota. Que você sempre criticou? Tô nada. Tá. Não. Obrigada. Chocolate. Setelah Luis selesai mendirikan tenda bagi mereka, dia langsung mengajak Gloria untuk beristirahat. Mas já! Tapi Lina merasa nggak tahan mendengar suara-suara mesra dari Luis dan Gloria yang kemudian mengganggu mereka agar dia bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Luis dan Lina langsung jalan-jalan berdua mencari pemandangan bagus untuk berfoto. Di sisi lain, Gloria yang lagi menunggu sendirian, gak sengaja mendengar suara ponsel dari Luis yang dihubungi oleh Ines yang asli. Dari pembicaraannya dengan Ines, Gloria akhirnya baru mengetahui kalau Luis dan Lina sebenarnya memiliki hubungan dekat. Gloria yang penasaran pun akhirnya melihat kebersamaan Luis dan Lina, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari tempat kemah dan meninggalkan mereka berdua. Gara-gara kejadian itu, Luis dan Lina akhirnya terpaksa menumpang mobil orang untuk kembali ke kota Sao Paulo. Dan sesampainya di depan apartemen, mereka berdua menemukan mobil dan barang-barang milik Luis yang ditinggalkan oleh Gloria. Beberapa hari kemudian, Luis mengajak Lina untuk datang ke acara keluarga besarnya dan bertemu dengan Carlota yang udah menjalin hubungan cinta dengan Dr. Edmar. Di acara itu, Luis dan Lina juga diminta untuk mengikuti lomba menari, sampai-sampai mereka berdua secara nggak sadar udah terbawa perasaan. Setelah lomba itu selesai, Ines yang masih iri dengan adiknya, kemudian sengaja menelpon Gloria untuk membongkar hubungan palsu Luis dengan Lina. Luis pun akhirnya terpaksa mengakui kebohongan mereka selama ini, sambil mengutarakan perasaannya yang lama-lama nyaman dan jatuh cinta pada Lina.
Mas eu confesso também que Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata Carlota udah mengetahui kebohongan mereka dari awal, bahkan dia ikut membayar Lina untuk tetap berhubungan dengan Luis. Seja duas boas doses. Sua sogra. Sebenarnya Lina juga udah jatuh cinta pada Luis, tapi dari pengakuan Carlota itu, Luis jadi menganggap kalau Lina mau melakukan semua ini hanya demi uang. Que eu tava começando a sentir por você. Sejak kejadian kemarin malam, Luis yang merasa sangat kecewa kepada Lina dan ibunya, kemudian tinggal di rumah Nestor. Luis juga sampai mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, tapi nggak ada satu restoran pun yang lagi buka lowongan. Nestor yang paham sama keadaan sahabatnya, kemudian memberikannya saran agar Luis pergi menemui Lina untuk memastikan perasaan mereka. Namun ketika Luis mencarinya, ternyata Lina udah pergi dari apartemen. Fala que ela podia ficar no apartamento um tempo. Mumpung Luis bertemu dengan ibunya, dia lalu mulai bertanya apakah Carlota juga berbohong mengenai penyakit dan sisa hidupnya. Carlota pun jujur kalau hal itu merupakan diagnosa dari Dr. Edmar, dan dia juga nggak menyangka kalau kondisinya bisa semakin membaik dari hari ke hari. Seja duas. você foi longe demais. Não. Setelah mereka berbaikan, Luis akhirnya mau pulang ke rumah untuk menemani ibunya. Tapi di saat lagi menonton berita, tiba-tiba mereka melihat Lina yang terjebak kemacetan dan Carlota meminta Luis untuk segera mencarinya. Singkat cerita, ketika Luis tiba di jalanan yang macet, dia dengan cepat mencari keberadaan Lina yang ternyata udah turun dari taksi. Luis pun sempat merasa putus asa, tapi beruntung dia berhasil menemukan Lina yang juga sangat merindukannya. Beberapa waktu kemudian, Luis dan Lina akhirnya diceritakan menikah. Dan upacara pernikahan mereka itu sekaligus membawa kebahagiaan bagi Carlota yang berhasil menikahkan semua anaknya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.